Oh, that's hot. That's hot. Tapi bohong. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, one eternity later. Sekali lagi aku minta maaf ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Indonesia Pasha dengan NPM 2024-215-135. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video terkait tugas agama yang berjudul Konsep HAM, Demokrasi, dan Masyarakat Madani untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Islam yang diampu oleh Bapak As'ad selaku dosen mata kuliah agama. Ditonton sampai habis ya. Yang merujuk pada hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau latar belakang lainnya. Hak-hak tersebut mencangkup berbagai aspek kehidupan, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. HAM terbagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama, hak sipil dan politik, merupakan hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak untuk memilih dan dipilih oleh pemilihan umum, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang oleh negara. Kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya, mencangkup hak atas pendidikan, kesehatan pekerjaan layak, kondisi hidup yang memadai, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Beberapa pandangan tentang HAM. Yang pertama, Rene Cassin, dikenal sebagai Bapak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Cassin melihat HAM sebagai hak-hak universal yang harus diakui dan dilindungi tanpa hak dasar yang mendasar untuk martabat dan kebebasan individu. Yang kedua adalah Amartya Sen. Baginya, HAM terkait dengan kemampuan individu untuk menjalani hidup yang mereka pilih dan capai potensi mereka, bukan hanya dari segi kebebasan, dari penindasan, tetapi juga akses ke sumber daya dan kesempatan. Yang ketiga adalah Martha Nussbaum, yang menekankan bahwa HAM melibatkan perlindungan terhadap berbagai kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Yang keempat adalah John Rawls. Dalam pandangannya, HAM adalah hak-hak yang harus diakui untuk memastikan keadaan sosial dan kesetaraan, dan sebagai bagian dari prinsip dasar yang dibutuhkan untuk struktur masyarakat yang adil. Yang kelima adalah perspektif nasional. Dalam konteks internasional, HAM sering dipahami sebagai hak-hak yang tercantum dalam berbagai konvensi dan perjanjian nasional, seperti UDHR atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan ICCPR atau Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pengertian HAM menurut undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar 1945 memuat berbagai HAM yang harus dihormati dan dilindungi, seperti hak hidup, hak atas kebebasan pribadi, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999.
Undang-undang ini memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang hak-hak asasi manusia dan mekanisme perlindungannya di Indonesia, yang mengatur tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta menjelaskan kewajiban negara dalam melindungi dan menegakkan HAM. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. UUD yang mengatur tentang pembentukan pengadilan khusus untuk mengadili pelanggaran HAM berat dan menetapkan prosedur untuk penanganan kasus-kasus HAM berat. Pengertian demokrasi. Suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dijalankan oleh rakyat. Tujuan utamanya adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidupnya. Prinsip utama sistem demokrasi. Yang pertama, kedaulatan. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan bertindak atas nama dan kepentingan rakyat. Yang kedua, pemilu umum. Pemimpin dan wakil rakyat dipilih melalui pemilu langsung dan bebas di mana semua warga negara mempunyai hak untuk memilih. Yang ketiga, kebebasan berbicara dan pers. Warga negara berhak mengutarakan pendapatnya, dan media massa bebas memberitakan tanpa campur tangan pemerintah. Yang keempat, pemerintahan terbuka. Pemerintahan harus transparan dalam kegiatannya dan bertanggung jawab kepada rakyat. Beberapa pandangan tentang demokrasi. Yang pertama, Perikles 495 hingga 429 sebelum Masehi. Seorang pemimpin Athena abad ke-5 sebelum Masehi. Ia menggambarkan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan atau kekuatan ada di tangan rakyat. Yang kedua, Alexis de Tocqueville 1805 sampai 1859 yang mempelajari sistem demokrasi Amerika Serikat dan mengamati bahwa demokrasi dapat meningkatkan kesetaraan sosial, tetapi juga mengingatkan tentang bahaya tirani mayoritas yang dapat mengancam kebebasan individu. Yang ketiga, John Stuart Mill 1806 sampai 1873 yang berargumen bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang ideal jika disertai dengan perlindungan hak individu dan kebebasan. Yang keempat, Abraham Lincoln 1809 sampai 1865 terkenal dengan pidatonya tentang demokrasi di Gettysburg, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yaitu sebagai sistem di mana kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat yang bertujuan untuk kepentingan semua warga negara. Yang kelima adalah Mahatma Gandhi 1869 sampai 1984. Pemimpin gerakan kemerdekaan India yang menekankan pentingnya non-kekerasan dan partisipasi aktif warga dalam proses demokrasi untuk pemerintahan yang adil. Yang keenam adalah John Locke 1932 sampai 1704 yang berargumen bahwa pemerintahan yang sah adalah didasarkan pada persetujuan rakyat dan kekuasaan pemerintahan harus dibatasi untuk melindungi hak-hak alamiah individu seperti kehidupan, kebebasan, dan properti. Dalam Islam, HAM merupakan hak yang telah melekat pada setiap diri manusia dan dianugerahkan oleh Tuhan. HAM merupakan hak dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kodrat manusia. Hak asasi manusia menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, yang artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Menurut Islam, demokrasi adalah sistem yang mengutamakan keadilan, kebebasan, dan hak bersuara. Islam juga mengajarkan pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah, seperti yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Demokrasi menurut pandangan Barat adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi Barat juga dikenal sebagai demokrasi liberal atau demokrasi substansif. Konsep masyarakat madani. Konsep masyarakat madani merupakan konsep yang bersifat universal sehingga perlu adaptasi dan disosialisasikan apabila konsep ini akan diwujudkan di Indonesia. Selain itu, konsep masyarakat madani juga merupakan suatu konsep yang relatif baru bagi masyarakat Indonesia. Karakteristik masyarakat madani. Yang pertama, pluralisme. Pluralisme dianggap sebagai sesuatu yang kodrati dalam kehidupan dan bertujuan untuk mencerdaskan umat melalui perbedaan yang konstruktif dan dinamis. Yang kedua adalah toleransi.
Masyarakat madani mempunyai sikap toleransi yang baik dan tinggi karena sejalan dengan tujuan mengakui eksistensi agama lain. Yang ketiga adalah demokrasi. Mengedepankan sikap demokrasi sebagai suatu pilihan untuk membangun dan memperjuangkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Yang keempat, keadilan sosial, yang dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara. Yang kelima, partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggung jawab. Yang keenam adalah supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan netral, yang artinya tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum. Umat Islam harus menunjukkan perannya dalam mewujudkan masyarakat madani, antara lain, yang pertama, melakukan pembenahan ke dalam tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan. Yang kedua, menciptakan keadilan sosial dan politik. Yang ketiga, mewujudkan tata sosial, politik yang demokratis, dan sistem ekonomi yang adil. Yang keempat, sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan rakyat. Yang kelima, sebagai kontrol terhadap negara. Nah, itulah video mengenai penjelasan agama yang berjudul yang pertama di konsep HAM, demokrasi, dan masyarakat madani. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam video tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.